Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyati Pemalasari. Saya Yayang Khairunisa. Saya Haren Nurmilawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyimpanan dan transmisi data. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nuriyati Pemalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran 1 mengenai penyimpanan data. Yang pertama ada pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia, atau penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia, yang membantu mempermudah dan mempercepat proses-proses serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada pengertian analog. Teknologi analog merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar gerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Untuk pengertian digital adalah kata digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari tangan dan jari-jari kaki yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Perkenalkan, nama saya Haren Nurmilawati. 4. Pengertian teknologi analog. Teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Teknologi analog mengacu pada metode penyimpanan data yang menggunakan sinyal analog untuk merekam informasi. Sinyal analog bekerja dalam mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Berikut adalah beberapa contoh teknologi analog. Ada radio, ada perekam kaset, ada jam, ada komputer analog, ada kamera film, dan ada komputer video. Nah, yang kelima ada pengertian teknologi digital. Berdasarkan penjelasan tentang teknologi dan digital, maka dapat diartikan bahwa teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital. Nah, di sini ada contoh teknologi digital. Yaitu 1 ada jam digital, 2 ada radio digital, 3 ada TV digital, 4 ada handphone, ada komputer, dan juga ada kamera digital. Halo, perkenalkan nama saya Yayang Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data stroke merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik. Yang selanjutnya ada hard disk. Beberapa jenis penyimpanan data Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer sebagai berikut. Yang pertama ada hard disk atau cakram keras. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau hard disk adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Hard disk atau cakram keras merupakan perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan informasi secara permanen. Alat penyimpanan data yang lainnya ada flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan informasi. Flash disk memiliki kapasitas yang cukup besar. Flash disk sendiri biasanya kecil, ringan, dan mudah dibawa, sehingga sangat populer untuk menyimpan dan mentransfer file antar komputer atau perangkat elektronik lainnya. Flash disk terhubung ke komputer melalui port USB dan tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan. Kelebihan flash disk, yang pertama, ada flash disk memiliki penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil dan cara penggunaan yang simpel. Yang ketiga, flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau. Kekurangan flash disk, yang pertama adalah mudah hilang karena ukurannya yang kecil. Yang kedua, saat terletak di dalam kantong, pada baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkannya dari saku tersebut.
Penyimpanan data digital selanjutnya ada microSD. MicroSD adalah sejenis kartu memori flash yang digunakan terutama dalam perangkat elektronik seperti ponsel cerdas, kamera digital, dan tablet. Kartu microSD dirancang untuk menyimpan data digital seperti foto, video, musik, dan file lainnya. Ukurannya yang kecil memungkinkan untuk digunakan dalam perangkat yang memiliki ruang terbatas. Selanjutnya ada transmisi data digital. Yang pertama ada transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman informasi atau sinyal dari satu lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Ini melibatkan pengkodean data, pengiriman melalui saluran komunikasi, dan dekode data di tempat tujuan untuk memastikan informasi yang dikirimkan diterima dengan benar. Yang selanjutnya ada transmisi data analog. Transmisi data analog adalah proses pengiriman informasi melalui media transmisi menggunakan sinyal analog, di mana sinyal tersebut berubah secara kontinu sesuai dengan variabel yang diukur atau direkam. Yang selanjutnya ada transmisi data digital. Transmisi data digital adalah proses pengiriman informasi dalam bentuk digital yang terdiri dari serangkaian bit biner 0 dan 1 melalui saluran komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Yang selanjutnya ada telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel merupakan perangkat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara bergerak dan mudah alih. Telepon seluler menggunakan gelombang elektromagnetik untuk komunikasi antara perangkat dan menara. Generasi 0 Handy Talkie XCR 536. Generasi 0 telepon seluler atau 0G merupakan generasi awal dari telepon seluler yang dikembangkan oleh Galvin Manufacturing Corporation. Pada tahun 1940, telepon seluler generasi 0 ini disebut Handy Talkie SCR 536 yang dibuat untuk digunakan di medan perang pada saat Perang Dunia Kedua. Generasi 1 telepon seluler generasi 1G. Telepon seluler generasi 1G adalah telepon seluler pertama yang menggunakan teknologi analog seperti AMPS. Telepon seluler 1G pertama kali ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Generasi 2 telepon seluler tahun 1996. Generasi 2 2G, telepon seluler adalah telepon seluler tahun 1996 merupakan generasi yang menggunakan teknologi digital untuk komunikasi seperti Global System for Mobile Communication di Eropa dan Chord Division Multiple Access di Amerika Serikat. Generasi 2G menggantikan generasi 1G yang menggunakan teknologi analog seperti AMP. Generasi 2G memiliki keunggulan dari ukuran dan berat lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga menggunakan efek radiasi yang mempengaruhi pengguna. Generasi 3 atau ponsel 3G. Telepon seluler atau generasi 3G adalah generasi telepon seluler yang menggunakan teknologi digital untuk komunikasi dan memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan aplikasi multimedia dengan kecepatan tinggi. Teknologi 3G memungkinkan operator jaringan untuk memberikan jangkauan yang lebih luas dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 dan menjadi populer pada pertengahan tahun 2000-an. Beberapa standar teknologi 3G antara lain WCDMA atau Wideband Code Division Multiple. Teknologi 3G pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 dan menjadi populer pada pertengahan tahun 2000-an. Beberapa standar teknologi 3G antara lain WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access CDMA 2000 dan TD-CDMA atau Time Division Synchronous Code Division Multiple Access. Generasi 4 atau ponsel 4G. Telepon seluler generasi 4 atau 4G adalah generasi telepon seluler yang menggunakan teknologi digital untuk komunikasi
memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu 3G. Teknologi 4G memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan aplikasi multimedia dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Teknologi 4G menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE dan WiMAX. Teknologi 4G pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan menjadi populer pada tahun 2010-an. Selanjutnya ada cara kerja telepon seluler. Yang pertama ada panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah, panggilan tersebut akan berjalan melalui antena nirkabel terdekat dan akan diubah oleh penghantaran di kabel ke sistem telepon lead line tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Selanjutnya ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Selanjutnya ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan telepon genggam ke telepon genggam, panggilan tersebut akan melalui jaringan seluler. Prosesnya melibatkan beberapa langkah, seperti identifikasi nomor tujuan, pencarian nomor tujuan dalam jaringan, dan pembuatan sambungan antara dua perangkat. Setelah itu, suara akan dikodekan dikirim melalui saluran udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik, diterima oleh telepon genggam penerima, dan akhirnya diubah kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh si penerima. Panggilan jarak jauh. Panggilan jarak jauh pada telepon dapat dilakukan dengan menghubungi nomor telepon terhubung dengan nomor tujuan, baik itu di telepon rumah atau telepon genggam. Jika panggilan dilakukan dari telepon genggam ke telepon genggam, maka panggilan tersebut akan melalui jaringan seluler dan suara akan dikodekan, dikirim melalui saluran udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik, diterima oleh telepon genggam penerima, dan akhirnya diubah kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh si penerima. Sedangkan jika panggilan dilakukan dari telepon genggam ke telepon rumah, panggilan tersebut akan diubah oleh penghantaran nirkabel ke sistem telepon lead line tradisional dan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan tersebut.